Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mentutorialkan cara merakit mesin untuk motor Honda Blade ya 110 kode mesin KWW ya. Ini masih karburator tapi mesinnya sama dengan KWW kayak Repo FI. Nah oke, tutorial cara perakitan rasio sekunder ya. Seperti ini tata letak penyimpanan ringnya, teman-teman bisa perhatikan ya. Tuh seperti di video. Ini untuk rasio bagian sekunder yang menuju gear ya. Nah oke, posisinya seperti itu. Kemudian untuk yang primer ini tidak bisa dilepas ya, karena ringnya rada ngunci, jadi nggak bakalan murdul ketika dilepas juga. Langsung kita pasang dengan ship drum. Nah posisinya seperti ini, ship drumnya langsung dipasang guys. Nah seperti itu, seperti di video. Jadi pemasangannya harus bareng ya, nggak bisa satu-satu. Nah oke, posisinya seperti itu, lihat saja, perhatikan. Nah perhatikan, nah langsung kita pasang secara bersamaan. Nah secara bersamaan, oke, sampai benar-benar masuk guys, sampai benar-benar masuk rata ya. Nah udah rata, tuh udah rata seperti itu guys, tuh. Nah posisinya seperti itu. Nah kemudian kita pasang apa namanya ini, kruk as ya, kita panaskan. Nah karena untuk motor Blade ini ataupun FFI yang lengket itu di bagian ini, di bagian crankcase kanan, kita panaskan kurang lebih 1 sampai dengan 2 menit guys. Nah langsung kita pasang kruk asnya ya. Nah langsung kita pasang, sip, udah langsung kita diamin aja, diamin sampai dingin. Setelah itu ini kita pasang per dan penekan untuk lampu netral 1 2 3 4 ya. Kemudian permukaan crankcase kita bersihkan pakai bensin seperti ini supaya proses pengeleman maksimal ya. Nah kebersihan itu wajib. Kemudian langsung kita kasih lem. Kasih lem tipis-tipis aja, nggak perlu banyak-banyak, asal totol-totol aja kayak gitu tuh. Satu permukaan aja yang kita lem. Oke, sudah rata semuanya. Kemudian jangan lupa 2 buah pindawal ya. Ini harus terpasang supaya center semuanya, kruk as, rasio center. Kemudian engkol pasang nih. Nah engkol kita pasang seperti ini engkolnya. Nah kita masukkan centilanya, kemudian masukin lagi untuk tata letak pernya ya, per selahnya. Kemudian langsung kita pasang crankcase. Crankcase kirinya kita pasang langsung sambil kita tekan-tekan, sambil kita luruskan. Nah engkolnya lurus enggak supaya masuk. Nah kalau udah masuk kayak gitu bisa ditahan, langsung kita pukul guys. Kita pukul secara perlahan. Oke, si crankcase pun udah rapet. Nah udah hampir rapet ya. Nah si as engkol aman, langsung saja kita pukul. Kalau misalkan ngeganjal belum pas, jangan dipaksa. Oke, sudah rapat ini, langsung bisa kita baut guys. Nah sip lah, kita putar lancar ya. Kemudian langsung kita pasang baut-bautnya guys. Baut-bautnya langsung kita pasang. Untuk tata letak penyimpanan bautnya seperti di video ya. Nah kurang lebih 1 sentian ya jaraknya ya. Tapi untuk motor ini kayaknya sama semua bautnya ya, sama semua saya rasa. Oh beda ketang, aya nu beda. Oke langsung kita kencangkan guys. Kita kencangkan secara silang dulu guys, secara silang. Setelah kencang semua baru kita lemnya bersihkan. Nah oke, kita putar-putar semua lancar ya, semua lancar. Nah semua lancar. Kemudian kita pasang pompa oli. Pompa oli kita pasang nih. Packingnya ada ya, packingnya ada. Nah kita paskan ya, paskan coakannya dengan as pompa olinya. Nah oke, sudah pas. Kemudian langsung kita baut aja guys. Kita baut ya, kasih baut. Kemudian langsung kita kencangkan guys. Oke, setelah kencang tinggal kita coba di sini pompa oli, gigi pompa oli putar-putar, aman ya, bagus.
Kemudian langsung kita pasang engkol. Nah, pasang engkolnya kayak gitu guys. Disetel aja, sesuaikan ya. Nah, segitu udah belum? Yang penting jangan terlalu lembek aja. Oke, kemudian langsung pasang spy-nya guys. Snap ring ya. Oke, untuk engkol sudah. Kita coba lagi. Nah, udahlah, udah heras sakitnya. Setelah itu tinggal kita pasang ini bagian shift drum ya. Nah, pasang. Ada 7 biji sama yang kecil-kecil guys. Pennya 7 biji sama yang kecil-kecil. Oke, setelah itu tinggal kita pasang asper snellingnya dulu ya. Nah, asper snelling pasang. Kemudian cabut dulu satu supaya mudah. Nah, paskan. Nah, jadi mudah ya masangnya. Kemudian langsung kita pasang satu lagi. Oke, kemudian langsung kita pasang bagian bintangannya guys. Bintangannya harus ngepas ya, karena nggak bisa dibolak-balik. Kalau nggak pas nanti lubang bautnya nggak pas. Oke, langsung kita kencangkan menggunakan kunci 10 ya. Sip, kemudian tinggal kita cek giginya. Kita cek giginya semua normal ya. Kalau pemasangan tepat ya pasti nggak bakalan masalah guys. Kemudian pasang ring. Nah, ada ring tipis di sini, ring tebal di bagian hose coupling, as hose coupling. Kemudian pasang filter oli ya di situ. Kemudian di sini pasang bos di rumah kopling. Kemudian kita pasang secara bersamaan guys. Kemudian di sini ring ya, ring tipis. Kemudian pasang langsung nih. Nah, oke, udah terpasang. Oke, kemudian kita pasang secara bersamaan ya, mangkok. Kemudian lonceng. Nah, kita putar giginya ke belakang ya. Nah, seperti ini. Cukup satu putaran. Kemudian ini kita kasih oli dulu. Kita kasih oli. Oke, langsung kita pasang. Nah, harus bareng ya guys, bareng pas sama liangnya. Nah, kita putar-putar dikit, dia udah langsung masuk. Sip lah. Kemudian pasang baut ini untuk mangkok oli ya. Langsung kencangkan pakai kunci 10. Oke, setelah kencang tinggal kita kasih pelumasan di bagian kampas ganda. Oke, udah. Kemudian pasang ring kunci, kemudian ring outside dan murnya. Kemudian di sini ada ring, kemudian mur. Kemudian kita gunakan kunci mahkota ya guys. Kita tahan stang pistonnya, jangan ragu kayak gini. Lalu kita kencangkan guys. Kemudian di bagian ini kita jangan ragu juga, tahan aja. Nah, oke, sudah kencang dua-duanya. Kita putar-putar ke belakang, harus bisa berputar. Kalau ke depan ikut sama dengan krukasnya guys, putarannya. Oke, mantap. Kemudian kunci. Nggak dikunci juga nggak bakalan kendor kalau pengencangannya bagus. Oke, kemudian langsung kita pasang packingnya nih. Nah, ini lotari oli, ini penyaring oli juga ya, penyaring oli. Oke, langsung kita pasang bautnya. Oke, lalu kita kencangkan guys. Caranya seperti inilah untuk proses pengencangannya guys. Kemudian langsung kasih oli ya. Oke, kita putar. Kemudian pasang bearing, stud coupling. Setelah itu lalu kita pasang ini stud otomatisnya.
paskan garis dengan titik. Kalau nggak pas nanti nggak enak ngopernya. Kemudian pasang packing, 2 buah pin dowel sudah dipasang. Kemudian lalu pasang bloknya. Oke, setelah rapat tinggal di apa namanya? Dibawa dinas saja semuanya, guys. Kemudian untuk rantai keteng kita ganti ya. Pakai KWB sama ya. KWB, guys. Oke, udah terpasang untuk rollnya. Sip, harus berputar lancar ya. Tuh, berputar lancar. Kemudian bos. Kemudian baut dan ring. Untuk selingannya nggak usah dilepas, cukup ditekan aja. Nah, ditekan kayak gitu sambil dibuka baut 10 pembuangan olinya ya. Supaya nggak teas. Oke, setelah itu langsung kencangkan saja, guys. Pakai kunci 12. Oke, sip. Kemudian lalu kita pasang baut ya, baut pembuangan oli dan ring aluminium. Kencangan pakai kunci 10T. Setelah itu lalu kita pasang rantai ketengnya, guys. Oke, sudah. Kemudian kita cek. Oke, sudah. Setelah itu tinggal kita pasang bearing ya. Kemudian gigi starter. Kemudian magnet. Nah, oke, sudah terpasang. Kita pasang ring, kemudian murnya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci 14 secukupnya. Setelah itu kita putar. Nah, kita putar nih. Oke, udah. Kemudian pasang 2 buah pin dowel, guys. Packing baru. Lalu kita pasang blok magnet. Lalu kencangkan saja ya, kencangkan. Lalu masukkan oli. Kemudian kita cek ya olinya, olinya tuh lancar. Kemudian cek juga bagian oil jet. Nah, tutup lubang oli yang naik ke head, tutup. Nah, oke, ini sudah nyemprot ya, oil jet sudah nyemprot, guys. Kemudian lalu kita pasang ring piston baru. Piston baru. Nah, seperti di video. Untuk pemasangan ring piston mungkin setiap mekanik punya cara masing-masing. Yang penting tidak saling sejajar, tapi yang tepat sih harus bisa. Cara menyimpan ring piston untuk celahnya jangan disimpan di atas ataupun di bawah. Lebih baik di pinggir ataupun di samping-sampingnya kayak gini. Supaya nggak baret. Nah, kemudian di sini ada yang tajam, ada yang tumpul, ada kompresi 1, kompresi 2. Kompresi 2 ya di bawah, kompresi 1 di atas. Yang topnya itu yang ada tanda, yang ada huruf itu di atas ataupun angka. Nah, posisinya harus seperti ini kalau saya nih, silang ya, guys. Jadi celahnya di samping-samping. Oke. Nah, seperti itu, guys. Mau seperti itu bisa, mau seperti ini bisa, bebas. Yang penting di samping untuk sambungannya celahnya. Kemudian pasang spip penguncinya, guys. Oke, sudah, langsung kita pasang. Tanda in ya, ada tanda in. Simpan di atas yang in. In tuh.
harus teliti. Oke, setelah itu pasang si penguncinya ya, jangan sampai lupa. Oke, setelah terpasang si penguncinya udah beres, tinggal kita kasih pin dowel 2 biji ya, atas bawah. Untuk packing ini ori, jadi belum rusak, ini masih bisa dipakai, gak usah dikasih lem, gak bakalan bocor rembes. Oke, kita kasih oli, bloknya, pistonnya ya, kemudian kita pasangkan nih. Nah, kayak gitu, kita goyang-goyang. Kemudian rantai ketengnya masukin dulu. Lalu kita dorong. Oke, sudah. Bisa kita putar-putar kayak gini. Kemudian pasang rollnya. Roll keteng bagian tengah, paskan dengan lubangnya. Lalu pasang baut dan ring tembaga. Kemudian kencangkan langsung pakai kunci 10T. Pastikan roll berputar. Kemudian tinggal kita lap sisa-sisa oli yang tadi pakai bensin. Kemudian kita topkan. Nah, ada tanda T guys. Nah, ada F, ada T. Nah, T udah kelihatan garisnya. Oke, lalu kita pasang. Untuk seal klep udah kita pasang ya. Udah lurus, sudah pas. Kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya guys, baut ring mur. Setelah terpasang tinggal kita kencangkan guys. Kita belajar manual juga harus, tanpa harus kunci torsi, nggak masalah. Caranya seperti ini, disilang guys, disilang. Yang penting bisa rata dan jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang bisa menekan bearing noken as, nanti cepat rusak. Nah, terakhir kita kencangkan maksimal. Oke, kita putar noken as lancar ya. Nah, harus lancar tuh. Kemudian pakai kunci 8 yang pinggir. Oke guys, setelah dirasa kencang semuanya, tinggal kita pasang bagian gigi sintrik ya. Top noken as cokannya di depan. Nah, jadi di depan posisinya kayak gini nanti. Nah, kayak gitu guys. Bentar, kita cari posisi yang nyaman. Nah, oke, sudah. Di bagian noken as itu ada pin dowel ya guys. Di bagian noken as ada pin dowel. Nah, topnya seperti ini. Lalu kita pasang baut dan ring. Lalu kita kencangkan guys. Oke, setelah kencang tinggal diputar-putar saja.
kemudian topkan lagi, kemudian bisa di setel klepnya, celahnya ya, 0,10 0,10 kayak gitu guys. Oke, di setel semuanya guys, 0,10 in, 0,10 x. Oke, kemudian tinggal kita cek ya starter. Nah, oli udah ada ya, udah ada keluar guys. Nah, kita hidupkan, motor sudah hidup guys. Nah, kemudian jangan lupa pin dawal pasang ya guys, pasang. Oke, mantap.